Hal mengejutkan tak terduga dilakukan oleh Raisa di tengah prahara rumah tangganya dengan Hamish Daud yang tengah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di akun sosial media pribadinya, Raisa dengan senyum khasnya memposting video dirinya tengah berangkat ke Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk manggung. Namun, dalam video tersebut tidak sekelebat terlihat wajah suaminya, Hamish Daud. Di balik senyum penuh makna yang ditampilkan Raisa, mencuat pula beberapa ekspresi tak terduga. Bahkan dalam video Raisa menyorot pakaian yang ia kenakan untuk tampil di atas panggung. Di sisi lain, di sosial media, ramai beredar video kocak beberapa pria yang memposting pengakuan mereka siap menjadi ayah sambung Zalina Buah Cinta, Raisa dan Hamish Daud. Dan yang tak kalah mengejutkan, Raisa pun mengungkap seputar prahara perceraiannya dengan Hamish di sosial media. Alasan memilih cerai, hingga bagaimana mereka mengasuh buah hati mereka pasca cerai nanti. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kejutan pahit di tengah bahtera rumah tangga pasangan Raisa dan Hamish Daud yang selama ini tampak baik-baik saja dan harmonis telah berujung pada gugatan cerai yang dilayangkan Raisa atas Hamish Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru-baru ini. Janji cinta nan suci dan setia yang kini mulai goyah dan ingin pasrah dan menyerah tersebut, Raisa terlihat membagikan momen dirinya tampil bersinar di atas panggung bersama timnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat tanpa ditemani Hamish Daud. Raisa pun menceritakan perjalanannya terbang ke Lombok untuk tampil di sebuah panggung festival, hingga hendak menghadiri pernikahan seseorang di daerah pemilik sirkuit Mandalika yang tersohor itu. Tampaknya, pada momen tersebut juga pertama kalinya Raisa membuat vlog, sehingga terlihat masih malu-malu dan gugup. Penampilan Raisa dalam perjalanan ke Lombok tersebut mendapat sorotan dari pakar-pakar mikroekspresi. Benarkah ada kesedihan dan kegetiran di balik senyum yang terpancar dari raut wajah cantik nan imut Raisa? Banget. Wait. Kayak gini rasanya jadi vlogger. Malu nggak sih? Enggak, kamu harus bisa. Diliatin orang kan kayak. Nggak ada yang lihat. Kita udah sampai beli. Jadi kita itu kan sekarang ke Lombok ada acara festival. Terus habis itu besok kita mau surprisein orang wedding gitu. Kita mau jadi wedding crasher gitu. Seru deh. Habis itu malamnya acara lagi ya? Malamnya pensi. Harus pakai gini, harus pakai gini. Kenapa Aku tadi nggak sih? pakai mulai. Cause I am Sally Wang. Kaget kan udah kayak gini, tadi belum mandi. Sekarang udah seperti ini. Kita sekarang udah siap. Pakai bajunya agak jungle theme. Terus makasih lo Opa udah ngasih kita lighting seperti tersebut. Kita mau jam 7.45. Sekarang mau on the way ke venue. Nanti kita bakalan duet sama Ronces. Hi everybody. See you. Oke guys, sekarang udah selesai. Semoga sukses vlog kita hari ini. Ya udah loh ya, makeupku udah tercampur keringat. Panggungnya tadi seru banget, happy nyanyi Tetap Bukan Kamu lagi sama Roni. Terus penontonnya seru, tapi rambutnya lepek banget. Nih kalian tuh kan selalu marah sama aku kalau rambutku diikat, pengennya rambutku digerai. Lihat apa yang terjadi kalau rambutku digerai.
lepek from day one, from song one. From song one is so lepek, so that's what you want for the lepekness. Yaudah, makasih ya, bye. Love you Lombok. Kalau dilihat ada beberapa segmen. Segmen pertamanya itu gambar Raisa mulai bicara itu, lihat dia memang senyum, tapi senyumnya bukan senyum yang lepas gitu ya, tapi lebih ke coba untuk dibuat netral gitu ya, netral aja. Terus ketika dia cerita juga ya kelihatan lebih yang bicaranya coba lebih situasinya dibikin lebih santai, ketawa juga ketawanya, tapi yang bukan ketawa yang gitu ya. Teman sebelahnya kalau ada yang dampingin itu malah lebih tertawanya jauh lebih lebar gitu ya. Satu karena bisa jadi karena ini dalam konteks dia lagi mau kerja gitu ya, satu. Yang keduanya juga bisa jadi karena di posisinya apakah yang bersangkutan kalau ngelihat di sini memang ada pengaruhnya, pasti ada pengaruh ya untuk situasi yang terjadi baru-baru ini dengan Mbak Raisa, itu pasti ada dampaknya secara psikologis. Sehingga memang kalau ditanya vibes-nya, apakah vibes yang benar-benar ini enggak, karena konteksnya juga berikut lagi dalam konteks dia bekerja. Nah yang ketiga, ketika dia udah ada di lokasi dan kemudian dia juga sudah habis melakukan present atau habis tampil gitu ya. Nah itu lihat memang capeknya iya kelihatan, dan juga kemudian dia lebih nunjukin kalau dia kesel ini nih, kalau kayak gini akibatnya kayak gini nih gitu ya. Jadi dia ngeluarin apa yang dia rasakan, itu yang muncul dan tampak. Lihat dari mananya, capeknya, matanya cenderung lebih turun, terus kemudian juga dia gerakannya, bahasa tubuhnya, gesture-nya itu yang nunjukin kalau this very, let's say, sesudah kerja orang biasa juga pasti akan capek. Pasca kabar perceraian Raisa dan Hamish Daud tersebar ke publik, tak sedikit beredar video kocak yang memperlihatkan beberapa pria yang memposting videonya di sosial media yang mulai tebar pesona di hadapan Raisa. Pemuda-pemuda pencari cinta ini mengaku siap menjadi ayah sambung Zalina buah cinta Raisa dan Hamish Daud. Inilah sosok beberapa pria yang menyebut siap menjadi ayah sambung Zalina. Gak pernah sesiap ini jadi ayah sambungnya Zalina, tulis beberapa pria dalam postingan mereka di sosial media. Di sisi lain, kuasa hukum Raisa pun sebelumnya telah membenarkan adanya gugatan cerai yang dilayangkan kliennya terhadap Hamish Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dipertegas pula oleh kuasa hukum Raisa bahwa langkah ini diambil bukan tiba-tiba, melainkan setelah melalui proses yang cukup panjang dan pertimbangan yang matang. Meskipun belum ada penjelasan rinci mengenai alasan di balik gugatan cerai tersebut, kabar ini cukup mengejutkan, mengingat hubungan mereka selama ini di depan publik tampak harmonis dan terlihat baik-baik saja. Raisa dan Hamish Daud dikenal sebagai pasangan yang jarang dihempas gosip miring. Mungkin Raisa memang mahir membuat yang berat menjadi ringan, sehingga baginya tak ada gunanya menangis jika tidak setetes pun mengubah sesuatu. Mereka bahkan kerap kali memamerkan keharmonisan keluarga kecil mereka, terutama setelah kehadiran anak pertama mereka, Zalina. Namun, seperti yang sering terjadi dalam dunia selebriti, kabar perceraian ini memicu berbagai spekulasi di kalangan publik. Salah satu isu yang muncul adalah rumor mengenai adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Benarkah Hamish Daud telah membuat Raisa merasa nyaman dengan kecewa hingga tak lagi percaya cinta, berusaha meredam amarah, dan tak berani berharap lagi pada cinta Hamish? Entahlah. Namun, terkait kabar dugaan adanya orang ketiga dalam bahtera cinta mereka, maka beginilah tanggapan kuasa hukum Raisa sebelumnya. Tadi siang kan sudah disampaikan sama Raisa sama Hamish melalui surat terbuka ya. Ya, saya berharap
ya tolong dihargain privasinya mereka. Kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Intinya semua permasalahan sudah, ya, saya rasa sudah dibicarakan dengan baik-baik dan ini akan selesai dengan baik-baik. Memang haknya mereka mau menyampaikan itu. Intinya semua sudah, saya rasa ya, dengan suara terbuka tadi yang disampaikan baik Raisa sama Hamis, ya ini udah menyampaikan pada publik. Ya intinya akan ada proses selanjutnya, bahwa ya ini doakan aja ini selesai baik-baik lah. Ini sudah dibicarakan dengan baik-baik. Belum, saya nggak tahu habis itu. Intinya tunggu aja nanti sampai persidangan. Ya? Dugaannya karena selingkuh nggak sih Bang, benar nggak? Hah? Enggak, nanti aja. Sebelumnya, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga membenarkan adanya gugatan cerai yang dilayangkan oleh Raisa kepada Hamis Daud suaminya. Diakui pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa gugatan cerai Raisa tersebut dilayangkan pada tanggal 22 Oktober 2025 melalui kuasa hukum Raisa dengan sistem e-court. Bahkan sidang perdana perceraian mereka pun telah dijadwalkan akan digelar pada tanggal 3 November mendatang. Entah siapa yang akhirnya goyah sehingga memilih untuk tidak bertahan bersama dalam cinta yang mereka bangun dari semula. Nama yang tadi saudara sebut itu, saya tidak sebut namanya, memang itu sudah ada masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya, 22 bulan Oktober 2025. Itu portalnya sudah didaftar, ada di register kami ya. Kalau nama-nama itu yang saudara atau pihak-pihak itu yang sudah sebutkan. Kemudian sidang pertama nanti itu tanggal 3 November. Tanggal 3 November 2025. Mengejutkan, Raisa posting aktivitas ke Lombok tanpa ditemani Hamis Daud. Lantas, benarkah Raisa dan Hamis Daud sudah lama membicarakan keputusan mereka untuk bercerai? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Raisa akhirnya angkat bicara tentang prahara perceraiannya dengan Hamis Daud. Dalam postingan bersama Raisa dan Hamis Daud di akun sosial medianya, mereka mengaku bahwa keputusan untuk bercerai atau mengakhiri biduk rumah tangga diambil secara dengan keputusan bersama. Yang mengejutkan adalah pasangan ini mengaku sudah cukup lama mempertimbangkan keputusan untuk bercerai. Raisa dan Hamis Daud mengaku bahwa ada banyak pertimbangan dan pemikiran panjang di balik keputusan tersebut. Sayangnya, mereka tidak mengungkap terkait pertimbangan apa saja yang menjadi alasan keduanya memilih untuk bercerai. Namun, dalam memproses keputusan tersebut, Raisa dan Hamis Daud membahasnya hanya dalam ruang pribadi. Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang, kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing. Keputusan ini kami ambil bersama dan telah cukup lama kami proses dalam ruang pribadi kami masing-masing. Sebelum akhirnya berita ini sampai ke kalian, sepanjang prosesnya kami tetap saling menjaga dan berusaha memahami kebutuhan satu sama lain dengan sebaik-baiknya. Kami berharap agar masing-masing dari kami dapat menemukan kedamaian dan bisa terus bertumbuh sebagai individu, sebagai orang tua bagi Zalina, dan sebagai pekerja profesional di bidang kami masing-masing. Dalam postingan tersebut, Raisa dan Hamis Daud juga menuliskan tentang cara mereka pasca cerai mengasuh putri semata wayang mereka dengan cara co-parenting alias pola asuh anak secara bersama.
Bahkan keduanya menyebutkan bahwa hubungan keduanya akan tetap baik pasca nantinya mereka bercerai demi pertumbuhan putri mereka Zalina dalam agar tetap berada dalam lingkungan yang baik dan ia tetap merasa aman. Hubungan kami tetap baik meski berubah. Yang tidak akan berubah adalah cinta kami kepada Zalina. Sudah menjadi tugas seumur hidup kami untuk menjaga dan merawat putri kami dengan terus hadir bersama sebagai co-parents untuk memastikan dia bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Untuk itu, kami memohon pengertian teman-teman semua untuk bisa ikut menjaga ruang pribadi kami agar Zalina dapat terus tumbuh di lingkungan yang baik dan merasa aman. Ini terjadi bukan karena kami menyerah, tapi kami berusaha bijaksana. Terima kasih untuk selalu ada dengan segala cinta dan pengertian kalian semua. Yours, Raisa dan Hamish. Mengejutkan, Raisa dan Hamish Daud mengungkapkan bahwa mereka sudah lama memproses keputusan untuk bercerai. Lantas, seperti apa pula Raisa mengungkap dirinya sebagai sosok yang introvert? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Heboh kabar prahara rumah tangga Raisa dan Hamish Daud. Terselip cerita yang mengungkap kepribadian Raisa. Di balik citra cantik dan anggunnya sebagai diva pop Indonesia, Raisa ternyata menyimpan sisi rapuh yang jarang tersorot publik dan membuat kepribadiannya dinilai negatif oleh banyak orang. Ya, Raisa sebelumnya sempat mengaku sebagai sosok pribadi introvert yang sejak awal karir sering disalahartikan sebagai pribadi sombong karena sikapnya yang tenang terkesan sedikit cuek dan tertutup di depan umum. Namun, Raisa ketika itu telah menegaskan bahwa hal tersebut bukan karena kesombongan, melainkan akibat dirinya mengidap anxiety disorder. Suatu gangguan mental yang menyebabkan seseorang diselimuti rasa cemas, takut, dan khawatir yang berlebihan, berlangsung lama dan sulit dikendalikan, serta dapat mengganggu aktivitas sehari-hari yang sempat membuat pengidapnya sulit untuk berinteraksi secara spontan. Meski demikian, Raisa mengaku bahwa kini dirinya sudah jauh lebih membuka diri. Karena menurutnya, 13 tahun perjalanan karirnya di dunia musik telah menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Kalau aku sih karena aku punya anxiety, jadi memang misalkan aku nyamperin orang dibanding orang nyamperin aku tuh pasti lebih baik untuk anxiety aku gitu. Cuma kan sekarang karena udah lama mungkin ya, jadinya aku udah bisa manage itu lebih baik. Ya aku kan introvert banget ya, mungkin sekarang udah jauh lebih bisa membuka diri karena pengalaman juga sih Mbak kali ya. Kan pengalaman juga udah lumayan, belum lama-lama banget tapi ya udah 13 tahun ada di industri, kayaknya lumayan sudah tertempa gitu ya, mental dan fisiknya, jadinya aku udah bisa lebih santai aja ngobrol gitu. Aku ngerasa nggak perlu diapa-apain ya, karena juga kalau orangnya udah tahu, udah pernah ketemu dan kenal sendiri, pasti kan bakal tahu sendiri kan. Jadi kalau di Islam sih bilangnya jadi orang baik aja, tapi nggak usah capek-capek pengen ngebuktiin gitu, kayak buktiin aja dengan dengan kayak perlakuan kita. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.